Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, dalam berusaha kadang kita bisa memperoleh hasilnya, tapi bisa juga kita tidak berhasil memperoleh hasilnya. Yang terpenting kita berusaha. Apa yang berhasil kita peroleh, itulah yang dinamai hasil usaha. Hasil usaha ini ada yang dapat kita manfaatkan dan ada yang tidak dapat kita manfaatkan. Boleh jadi karena kita kasih orang, boleh jadi karena hilang, boleh jadi karena dicuri dan lain sebagainya. Jadi hasil usaha adalah hasil yang diperoleh dari usaha kita. Nah, hasil yang diperoleh dari usaha kita ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini, itulah yang dinamai rizkinya. Jadi bisa jadi orang berhasil, kaya raya, tapi tidak semua menjadi rizkinya. Boleh jadi yang paling banyak itu adalah rizki ahli warisnya. Jadi sebetulnya rizki seseorang itu hanyalah apa yang dia makan sampai habis. Banyak orang salah faham bahwa jaminan Allah itu berarti pasti ada di depannya. Padahal yang pertama kita harus ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Salah satu syaratnya adalah gerak. Di antara jaminan Allah itu, Dia melengkapi kita dengan potensi yang menjadikan kita mampu bergerak. Saya beri contoh supaya lebih jelas. Lapar, itu jaminan rizki. Kalau nggak lapar, nggak akan mau bergerak. Organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini, itu semua bagian dari jaminan rizki. Karena itulah yang mendorong kita bergerak. Dan dengan bergerak kita mampu memperoleh jaminan rizki. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat. Jangan pernah anggap rizki itu terbatas pada sisi material saja. Sisi rohani juga merupakan bagian daripada rizki. Bisa jadi orang memperoleh materi yang banyak, tapi tidak memperoleh ketenangan batin. Ketika orang tidak memiliki ketenangan hati, maka apa yang diperolehnya akan jauh lebih sedikit keluar, bukan pada tempatnya dibanding dengan orang yang punya ketenangan hati. Contoh, ketika seseorang mempunyai pakaian, apakah dia simpan banyak pakaiannya sampai rusak, padahal yang dia pakai pakaian itu aja? Atau apa yang dia berikan sebagian supaya dimanfaatkan orang lain? Karena ketika dia mau berbagi, bisa jadi itu akan menjadi bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi dunia dia dapat nama baik, karena rizki itu bukan hanya berbentuk materi, tapi juga berbentuk spiritual. Nama baik itu juga rizki. Sekarang kita harus ingat lagi bahwa rizki itu adalah apa yang dapat kita manfaatkan. Sebagai contoh, di saat pandemi COVID kemarin, bisa jadi terbatas gerak kita untuk keluar rumah, tapi tidak terbatas gerak kita di dalam rumah. Kita bisa belajar, itu kan juga rizki. Kita bisa bersilaturahim, dapat rizki. Itu semua rizki. Dan harus diingat bahwa yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang kita inginkan. Nabi bersabda, siapa yang bangun pagi merasa aman, ada untuknya makanan untuk hari itu, dia seakan-akan telah meraih semua yang ada di dunia.
Karena memang hal penting yang dibutuhkan manusia pada umumnya adalah makan dan rasa aman. Ada hadis qudsi yang menyatakan begini, "Wahai hambaku, aku menciptakan langit dan bumi. Apa kamu kira aku tidak mampu mengantarkan rizki kepadamu, wahai putra-putri Adam? Tidak usah khawatir, sehingga mengumpulkan harta untuk besok, lusa, dan seterusnya. Tahun-tahun berikutnya bahkan. Yang terpenting adalah berusahalah, bergeraklah. Tetapi ketahuilah bahwa saya tidak mewajibkan kamu melaksanakan kewajiban esok hari. Karena itu, jangan menuntut ataupun khawatir soal rizki esok hari. Yang penting kita bergerak dan berusaha. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak, ya memang belum rizki kita. Bahkan yang lapar pun kalau tidak dapat makanan, ia masih bisa hidup." Dan satu lagi, jangan pernah menganggap rizki itu hanya dari satu jalur. Gaji dengan rizki itu beda. Gaji itu bagian dari rizki Allah. Sekali lagi, jangan risau soal rizki. Yang perlu kita risaukan adalah berkah atau tidaknya rizki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita risaukan adalah bersyukur atau tidaknya kita atas rizki yang kita dapati. Silakan simpan dan share video ini. Semoga makin banyak orang yang sadar terhadap pemahaman rizki yang benar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.